Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ronaldo Kaiser Nur Hilal. Saya dari mahasiswa IAIN Purwokerto. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi konsep sunnah ke hadis dan juga sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Sebelum ke video selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman buat subscribe channel YouTube saya. Ya, kawan-kawan. Oke, next. Saya akan menjelaskan tentang evolusi konsep sunnah ke hadis. Menurut Fazlur Rahman, sunnah adalah tradisi praktis Nabi SAW dan hadis adalah tradisi verbal Nabi SAW. Selanjutnya, Rahman membagi sunnah menjadi 3 kategori, yaitu sunnah ideal, sunnah aktual, dan sunnah hidup. Menurut Rahman, sebuah sunnah tidak hanya merupakan sebuah hukum tingkah laku, tetapi juga merupakan sebuah hukum moral yang bersifat normatif. Sunnah Nabi SAW adalah jalan hidup Nabi SAW yang ideal, di mana generasi awal berupaya meneladaninya dengan berusaha menafsirkan teladan tersebut dalam perilaku baru sesuai situasi dan kondisi mereka secara terus-menerus dan melalui penafsiran progresif. Dalam artian bahwa sunnah itu merupakan tradisi yang hidup dari generasi yang paling awal, yakni generasi sahabat, sehubungan dengan kandungan aktual perilaku setiap generasi setelah Nabi. Adapun sunnah dalam artian ketiga adalah berupa kesimpulan-kesimpulan yang diambil dengan jalan penafsiran atas tradisi yang hidup dari perilaku Nabi. Rahman menyimpulkan, pertama, walaupun jelas sunnah secara ideal bersumber dari teladan Nabi SAW, tetapi konsep sunnah yang dipergunakan oleh umat Islam di masa lampau secara aktual mencakup praktik yang dilakukan umat. Kedua, bahwa sunnah yang hidup merupakan sebuah proses yang sedang berjalan karena disertai ijtihad dan ijma. Menurut Rahman, secara historis bahwa hadis Nabi SAW telah ada sejak awal perkembangan Islam adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat diragukan lagi. Semasa hidup Nabi SAW adalah wajar sekali jika kaum muslimin membicarakan apakah yang dilakukan dan dikatakan Nabi SAW, terutama sekali yang berkenan dengan masyarakat. Pertama, menurut Rahman, sunnah berevolusi secara historis dan merupakan konsep yang valid, tidak sebagaimana yang dituduhkan para orientalis. Sunnah merupakan sumber hukum Islam. Yang kedua, tidak sebagaimana tokoh modernis Islam seperti Sir Said dan Parwiz. Meskipun demikian, sunnah tidak sebagaimana penilaian tokoh-tokoh tradisionalis dan fundamentalis yang menilai sunnah sebagai konsep dogmatik, yaitu hadis-hadis teknis yang dirujukan kepada Nabi. Kedua, menurut Rahman, sunnah merupakan praktik yang hidup, bukan sebagai praktik yang normatif. Selain itu, merupakan konsep pemayung yang bersifat umum, bukan kandungan khusus yang harus dipegangi apa adanya. Oleh karena itu, sunnah dapat ditafsirkan dengan instrumen ijtihad sesuai situasi dan kondisi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Pro dan kontra seputar penilaian hadis dan juga larangan menulis hadis pada masa Rasulullah. Berikut hadis-hadis yang melarang penulisan hadis. Yang pertama, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, yang langsung artinya, janganlah kalian menulis hadis dariku, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya. Ini adalah hadis Rasulullah SAW yang paling sahih tentang larangan menulis hadis. M. Ajad Al-Khatib, penerjemah Akram Fahmi. Dan yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri berkata,
Kami memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau mengizinkan kami menulis, namun beliau tidak mengizinkan. Dalam suatu riwayat dikatakan, kami meminta izin kepada Nabi SAW untuk menulis hadis, namun beliau tidak mengizinkan. Hadis yang memperbolehkan penulisan. Yang pertama, Abu Hurairah yang berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang menjadi sumber riwayat hadis yang lebih banyak dibandingkan dengan aku, kecuali riwayat dari Abdullah bin Amr karena menulis, sedangkan aku tidak menulis. Kedua, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan yang ketiga, diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau menulis tentang sedekah, diat, faraid, dan sunah-sunah untuk Amr bin Hazm dan yang lainnya. Metode Nabi dalam penyampaian sunnah atau hadis. Yang pertama itu, ada dua cara Nabi dalam menyampaikan sunnah dan hadis. Yang pertama secara langsung dan kedua secara tidak langsung. Yang secara langsung tuh misalnya sewaktu Nabi memberikan ceramah, pengajian, khutbah, dan penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Dan yang kedua tuh secara tidak langsung, mendengar dari sahabat lain atau dari utusan-utusan, baik dari utusan Nabi SAW ke daerahnya, ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi. Terus next, penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi. Yang pertama, penjagaan Al-Quran. Nabi SAW menyuruh para sahabat menghafal dan menulisnya, serta secara resmi mengangkat penulis wahyu yang bertugas mencatat setiap ayat Al-Quran yang turun atas petunjuk langsung dari Nabi SAW. Sehingga sepeninggal Nabi SAW seluruh ayat Al-Quran sudah tercatat walau belum terkumpul dalam suatu mushaf. Dan yang kedua, penjagaan hadis. Terhadap hadis, Nabi memerintahkan untuk dihafal dan ditabligkan dengan tidak boleh sama sekali mengubahnya, tapi tidak menyelenggarakan penulisan secara resmi seperti penulisan Al-Quran. Waktu Abu Bakar As-Siddiq. Periwayatan hadis pada masa Khalifah Abu Bakar dapat dikatakan belum merupakan kegiatan yang menonjol di kalangan umat Islam. Walaupun demikian, dapat dikemukakan bahwa sikap umat Islam dalam periwayatan hadis tampak tidak jauh berbeda dengan sikap Abu Bakar. Yakini sangat berhati-hati. Sikap hati-hati ini antara lain terlihat pada pemeriksaan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Next, Umar bin Khattab. Periwayatan hadis pada zaman Umar bin Khattab tuh telah lebih banyak dilakukan oleh umat Islam bila dibandingkan dengan zaman Abu Bakar. Hal ini bukan hanya disebabkan karena umat Islam telah lebih banyak menghajatkan kepada periwayatan hadis sementara, melainkan juga karena Khalifah Umar telah pernah memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari hadis Nabi. Dalam pada periwayatan hadis masih agak terkekang dalam melakukan periwayatan hadis, karena Umar telah melakukan pemeriksaan hadis yang cukup ketat kepada para periwayat hadis. Tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya agar konsentrasi umat Islam tidak berpaling dari Al-Quran, melainkan juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijakan Umar yang demikian telah menghalangi orang-orang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan hadis. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis tidak lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada Umar bin Khattab. Utsman melalui khutbahnya telah menyampaikan kepada umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Akan tetapi, seteruan itu tidak begitu besar pengaruhnya terhadap para perawi tertentu yang bersikap longgar dalam periwayatan hadis. Hal tersebut terjadi karena selain pribadi, Utsman tidak sekeras pribadi. Umar juga karena
wilayah Islam telah makin luas. Luasnya wilayah Islam mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. Pada zaman Ali bin Abi Thalib, dilihat dari kebijakan pemerintah, sikap kehati-hatian dalam kegiatan diperiwayatkan hadis tidak jauh berbeda dengan khalifah sebelumnya. Akan tetapi, situasi umat Islam pada zaman Ali makin runyam. Banyak penentangan politik di kalangan umat Islam makin menajam. Hal ini membawa dampak negatif dalam bidang kegiatan periwayatan hadis. Kepentingan politik telah mendorong terjadinya pemalsuan hadis. Dalam prakteknya, cara sahabat meriwayatkan hadis ada dua. Pertama dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi SAW, yang mereka hafal benar lafaznya dari Nabi SAW. Yang kedua dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya karena tidak hafal lafaznya asli dari Nabi SAW. Latar belakang kodifikasi tadwin hadis. Pembukuan hadis dimulai pada akhir abad pertama Hijriah dan rampung pada pertentangan abad ketiga. Hal ini tidak lepas dari adanya dorongan pembukuan hadis oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz dari Bani Umayyah pada waktu itu. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah yang naik tahta pada tahun 99 Hijriah, berkuasa. Beliau ini dikenal sebagai orang yang adil dan wara, bahkan sebagai ulama menyebutnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tergeraklah hatinya untuk membukakan hadis dengan motif beliau khawatir ilmu hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik. Terus kemauan beliau untuk menyaring hadis palsu, maudhu yang banyak beredar. Al-Quran sudah dibukukan dalam mushaf, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampur dengan hadis bila hadis dibukukan. Terus peperangan dalam penaklukan negeri-negeri yang belum Islam dan peperangan antara sesama kaum muslimin banyak terjadi. Dikhawatirkan ulama hadis berkurang karena wafat dalam peperangan-peperangan tersebut. Kodifikasi masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini terjadi kodifikasi hadis yang dimulai pada Umar bin Abdul Aziz, yang menginstruksikan pada Muhammad bin Syihab al-Zuhri karena dinilai paling mampu dalam hadis, sehingga pada masa lahir kodifikasi hadis secara resmi 291 hadis pada masa awal sampai akhir abad 3 Hijriah. Masa kodifikasi dilanjutkan dengan masa seleksi hadis, yaitu upaya maudin. Hadis menyelesaikan hadis secara ketat. Masa ini dimulai ketika pemerintah dipegang oleh dinasti Bani Abbasiyah, khususnya pada masa Al-Ma'mun. Hadis pada abad kelima, keempat, sampai pertengahan abad ke berapa nih? Ketujuh, masa seleksi dilanjutkan pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Masa ini disebut dengan masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan pengimpunan. Maka muncul kitab Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Hadis pada masa pertengahan abad ke-7 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhriran, dan pembahasan. Pada masa ini ulama berupaya mensyarih kitab hadis yang sudah ada. Untuk Al-Sitah dalam bahasa Indonesia berarti 6 kitab, adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. Keenam kitab ini merupakan kitab hadis yang disusun oleh para pengumpul hadis yang kredibel. Yang pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi. Bukhari
Kitab ini disusun oleh Imam Bukhari. Sejatinya nama lengkap kitab itu adalah Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Muktasar min Umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Yang kedua, Sahih Muslim. Menurut Imam Nawawi, kitab ini memuat 7.275 hadis termasuk yang ditulis ulang. Terus yang ketiga, Sunan Abi Daud menurut 5.247 hadis yang termasuk diulang. Sebanyak 4.800 hadis yang tercantum adalah hadis hukum. Dan yang terakhir, Sunan At-Tirmizi, dikenal juga dengan nama Jami At-Tirmizi. Karya Imam At-Tirmizi ini mengandung 3.959 hadis, terdiri dari yang sahih, hasan, dan dhaif. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.